Eh, ini hasil yang sudah menjalani spiritual ya Mas ya. Hasilnya loh, omongan kata-katanya lebih rasional, ya kan? Tidak mengada-ada. Jadi terbawa halusinasi pikiran ini ora iso bukteke kasunyatane secara logis. Gitu loh. Ada ilmiahnya gitu loh. Ada prosesnya, ada pergerakannya. Jadi kayak gini ya, ini nggak ngerti rasa njlentrehke secara ilmiah. Kan gitu. Kok padha karo semu. Mulane diarani ilmu Jawa iki ilmu kasunyatan ya kuwi Mas. Kan gitu. Ilmu Jawa ilmu kasunyatan. Nah, kembali ke sebentar. Nah, ini kan pertama tadi kan bagi siapa saja yang sudah memahami dan menjalani spiritualitas asli ini ilmu kuno loh. Cuma ini ditumbuhkan lagi dengan cara metode baru, bukan metode yang lama. Itu kita terapkan itu kan metode baru ben gampang mengerti gitu. Karena dhisik kan mungkin secara biologis kan perlu pati paham kan, ngerti ini pokoknya nglakoni sesuai kasunyatan ngono tok ya. Iya toh. Tapi dengan sesuai petunjuk dari penglihatan Mas. Ya dirinya sendiri. Iya, penglihatan kalau sudah mencapai indera ketujuh makanya anane aku iso mlebu kayu gung susu ing angin ini iso njlentreh iki kayak mergo rusak gelaring jagat iki Mas. Tuh, jadi mempelajari setiap partikel semesta iki kinerjane apa to, piye. Jadi mempelajari organ-organ tubuh iki piye. Kinerjane piye kok iso dadi nyawa, iso dadi roh, iso dadi anu mergone piye sing tak jelaskan tadi. Itu fungsinya indera ketujuh. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada yang maya, kabeh nyoto. Dibilang maya karena apa? Karena sesuatu yang keterbatasan indera yang tidak bisa menjangkau. Gak bisa menembus itu. Dibilang maya. Tapi akan menjadi sesuatu kenyataan jika kita bisa mampu melihatnya dengan cara apa? Yo, indera ketujuh itu tadi. Wujud hono tan kinira. Implikasi ilmu manusia terbatas, tapi implikasinya bisa tanpa batas. Itu arti wujud hono tan kinira seperti itu. Ilmu manusia terbatas, tapi implikasinya bisa tanpa batas. Itu ya namanya indera ketujuh sudah tidak terikat jarak, ruang dan waktu. Jadi so meneng tok ini so tekan crot. Jadi kalau sudah anu tuh nggak usah perlu meditasi Mas, ngerokok itu bisa komunikasi gitu kalau sudah mencapai tingkat seperti itu. Nah, ini ada revolusi besar-besaran di bumi ini. Tuh. Tanggalnya saya nggak lupa, pertengahan itu Mas. Oke. Jadi makanya nah ada satu lagi ini kan menyisihkan lawan, menyisakan yang bertahan. Berarti sing digoleki sing bertahan. Gitu nih. Makanya kan ini sangat penting sekali kita mengolah spiritual. Jangan sampai salah kita memahami spiritual. Spiritual itu bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan goib, planet dan sebagainya. Tapi spiritual itu membangunkan potensi dalam diri kita, yaitu jiwa dan roh kita itu untuk menyawiji dengan sukmo. Akhirnya ketemu yang namanya jati diri. Nah itu loh Mas, yaitu yang namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Itu tadi ya, sangkan saka awal asal usul ning paran dumadi baling ning sing gawe panguripan background dan gitu. Nah itu ada ajaran yang namanya Sastra Jendra Hayuningrat Hono Coroko dan jimat jimat Jamus Kalimo Sodo kan gitu. Nah Sastra Jendra Hayuningrat, sastra itu kan sebuah ibarat kitab ya, itu tentang pengetahuan hidup yang ditumbuhkan dari olah spiritual seseorang, akhirnya ditulislah dalam bentuk sastra. Jadi ini ilmu kuno. Jendra ini artinya raja. Raja ini yang diarani pangeran, sang maha pencipta kan gitu. Hayuning rat
Sastra Jendra Hayuningrat itu artinya Hamemayu Hayuning Bawono. Lah yang saya jelaskan tadi dengan Hamemayu Hayuning Bawono kita menemukan kedamaian. Diarani kita di saat itulah kita akan menemukan jati diri dan akhirnya menemukan atau manunggal dengan Gusti sing diarani ngilmu manunggaling kawula lan Gusti. Nah itu ini saya penjelaskan soal pengenalan sastra Jendra itu sebenarnya itu, dan saya jelaskan yang dari sebelum-sebelumnya itu adalah sastra Jendra Hayuningrat. Itu yang saya jelaskan sebelumnya itu termasuk pengertian dari sastra Jendra Hayuningrat itu seperti itu. Nah, kedua Hono Coroko. Hono iki lak ono, Mas. Itu kan saya mengambilkan banyak orang pengertian ho ki artine ngene, no artine itu memang ilmu otak-atik gathuk. Iya. Saya mengambil secara kuno wae. Digawe gampangan dijelaskan dengan metode sekarang, tapi yo itu maknanya seperti itu. Hono itu ono, jadi anane ono saka ora ono akhirnya wujud jadi ono, iya Mas. Coroko cipta rasa lan karsa, bali meneh Brahma Wisnu Siwa, penciptaan, pemelihara, peleburan. Cipta rasa karsa itu adalah Trimurti, yaitu sifat Tuhan yang terbagi menjadi tiga yang sebenarnya adalah tunggal. Itu sifat kesemestaan. Nah makanya Trimurti ini dimanifestasi dalam wujud bentuk dewa adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Itu sifat-sifatnya. Jadi di ngomong gue iki Brambang, iki Lombok, iki Uyah, iki Moto, sego tak dadekke dadi sego goreng. Ibaratnya kan ngono. Nah, jadi kayak racian sudah menjadi sifat dari kesemestaan itu tiga tadi, terjadinya kehidupan. Nah, Hono ada Coroko Cipta lan Karsa. Nah, Doto ki artinya ini bahasa Sanskerta iki nyala, menyala, urip. Dengan adanya ono terus terjadi sifat Trimurti itu tadi cipta rasa lan karsa, terbentuklah urip titah menungso diarani Adam lan Hawa mau. Nah, terus Sawala itu artinya apa? Melanggar. Iya toh, ono titah melanggar. Adam Hawa kan akhirnya melanggar. Akhirnya menjadi suatu penderitaan. Iya kan? Benar. Nah, penderitaan itu harus menuju sampai kesempurnaannya apa? Yaitu tadi harus memahami tentang ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Iya. Itu. Nah, untuk mudah kalau sudah memahami ilmu sastra Jendra Hayuningrat, akhirnya podo joyonya, podo ki adil. Semua pada, nggak ada yang membeda-bedakan, nggak ada perselisihan, nggak ada yang rumangsa pinter, rumangsa bener, rumangsa suci, orang rumangsa semuci-suci. Semua adil. Nggak ada pandang derajat kaya miskin, semua adil. Itu yang namanya podo. Adil itu seperti itu Mas. Yo adil ning marang sasama, adil ning jagat alit, yo adil ning jagat ide. Itu podo joyonya. Nek wis iso adil, terciptalah kedamaian. Kejayaan itu ada di kedamaian itu sendiri. Makanya dia namakan zaman pencerahan, zaman keadilan. Ya. Zaman penuh dengan kedamaian yang diarani zaman asmara tara. Asmara kan kasih. Tara kan sifatnya yang wilayah yang sangat luas. Global ya. Universal. Tuh, makanya Nusantara itu pula meluas juga sifatnya. Jadi orang memberi di Indonesia atau memberi dunia Mas. Semesta ya. Diarani makanya diarani mercusuar dunia. Tuh. Kan padha jayanya wis to. Adil karo kejayaan. Moga botongo, mau karo go, sukmo karo rogo. Mau ya sukmo iki kan sukmo langgeng nyawi. Nek ning sini dadi sukmo jati. Nah, ketemu karo rogo. Nek iso Hamemayu Hayuning Bawono kuwi mau. Yen iso nyawiji. Itu mlebune kamuksan, Mas, kasampurnan.
bali meneh sangkan paraning dumadi. Mula diarani puncak terakhir itu adalah hasil terakhir adalah siwa. Siwa ki Bathara Guru ki dewa sing iso ngunggahke titah ning alam kasuwargan, alam kasampurnan, alam langgeng. Kan ngono. Bathanga iki ya sifate dadi batang kan. Iki ora iso dadi sawiji. Regane mung trima dadi batang. Sukma tetep balik. Nih regane dadi batang. Di awal pembicaraan yang tidak bisa moksa tadi ya. Ning nek iso nyawiji iki moksa. Itu ilmu sastra Jendra Yunirat atau ilmu sangkan paraning dumadi di situ. Berangkat dari sumber kembali ke sumbernya. Jadi sing balik ora munggur sukmane tok. Sak jiwa lan ragane. Berarti di sini sangat jelas sekali bahwa Hono Coroko sampai selesai itu memang itu step-step kehidupan yang ada di dunia ini ya. Gitu ya. Jadi ya ilmu sangkan paraning dumadi itu ya sastra Jendra Yunirat. Pengertiannya yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi itu kan masuk sastra Jendra Yunirat asine. Iya. Terus Hono Coroko itu ya padha wae ilmu sangkan paraning dumadi. Ya toh. Yang terakhir Jamus Kalima Sodo. Jamus Kalima Sodo. Nah. Apa itu, Mas? Itu ya bahasa Sanskerta, Mas. Ning banyakan orang mengartikan apa kalimat syahadat kan ngono. Bukan. Mung ora otak-atik gathuk. Iya, iya, iya. Emang kata kalimat dahulu ada. Kata kalimat itu dulu kosakata kalimat dulu ada enggak? Enggak ada. Kan berarti kan otak-atik gathuk. Iya. Iya kan? Itulah susahnya kalau orang hanya memahami irasional, tidak memahami secara rasional. Itulah fungsinya spiritual sampai mencapai tingkatan yang indera ketujuh. Jadi jimat itu kan suatu pusaka yang utama ya, yang diutamakan. Jamus itu artinya manfaat. Itu bahasa Sanskerta. Jamus itu artinya manfaat. Dari bahasa Sanskerta. Iya, kalimo itu kan 5. Saya gambarkan. Nah, sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Itu ya makanya kan dipegang karo Pandhawa. Pancernya sama Puntadewa, getih putih. Makanya gedarane getih putih ya sukma langgeng, midhot dadi sukma jati iki, Mas. Lah nyawiji manjing ana ning raga. Raga iku sifate Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kalima, Sodo, penegak. Jadi sifatnya menuju ketunggalan ke Maha Esa. Jadi jimat itu makanya kan pusaka yang diutamakan ya. Jamus manfaat. Jadi suatu jimat atau kitab yang bermanfaat untuk manunggaling karolan Gusti. Padha meneh artine padha lho, ingin musangkan paraning dumadi to, Mas. Nah, itu.